The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now. To where we started out. Halo guys, selamat datang kembali di channel Baku Hantam kita. Pada video pembahasan kali ini, kita akan melanjutkan spoiler Uzumaki Boruto, kelanjutan dari video sebelumnya. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk kepada video pembahasannya. Pada panel yang pertama, lokasinya masih berada di laboratorium milik Boro. Eida, Code, dan juga Daemon sedang berbicara. Mereka berbicara tentang sikal karma Boruto dan juga manifestasi Momoshiki. Dan juga pada saat itu, admin sempat membahas bagaimana Eida mengatakan bahwa pada saat ini Boruto sudah dihidupkan kembali menggunakan sikal karma Momoshiki. Kemudian pada saat itu, Kode sangat terkejut bahwa apa katamu dihidupkan? Apakah kau benar-benar serius? Daemon kemudian berkata, "Hei Kode, mungkin itu seperti zombie." Kemudian Eida berkata, "Ya, benar sekali. Lebih dari yang kuketahui, tampaknya itu berasal dari segel karma Momoshiki yang dikompres kemudian diekstrak. Artinya, Boruto sepenuhnya sekarang sudah menjadi seorang Otsutsuki. Beberapa bagian yang telah hilang ditutup kembali kemudian berbagi pertukaran dengan Momoshiki. Aku tidak bisa melihatnya secara langsung menggunakan mata Shinringanku, tapi aku yakin mereka berdua telah berkomunikasi di bidang spiritualnya atau ruang dan waktunya." Kode kemudian berkata, "Aku tidak menduga akan menjadi seperti ini. Dan bahkan aku telah meremehkan kekuatan mereka berdua. Tapi aku akan mulai mengambil keberuntungan itu." Eida kemudian berkata, "Kau sungguh beruntung karena Boruto masih hidup. Tapi aku jujur saja padamu, aku mulai muak sekarang dengan model acting yang kau mainkan. Kau berbuat terlalu jauh, khususnya kau menggunakan adikku tanpa seizinku. Dan kau memasukkannya ke dalam medan pertarungan." Kode kemudian berkata, "Aku benar-benar tidak mempunyai pilihan waktu itu." Eida berkata, "Dengarkan ini, pekerjaanmu sekarang adalah untuk membawa Kawaki kepadaku, dan kembalilah secepat mungkin. Setelah itu, aku akan membantumu untuk melepaskan kekuatan sejatimu. Aku akan mulai membantumu untuk mencapai tujuanmu, karena pada saat sekarang, kau sudah tidak berguna bagiku. Jika kau hanya seperti yang sekarang, jadi tentukanlah, setelah kau mendapatkan kekuatanmu itu, jika kau masih tidak berguna atau tidak berkompetensi, maka aku dan adikku tidak akan ragu untuk membuangmu. Maka dari itu, perhatikanlah apa yang aku katakan ini." Kode kemudian berkata, "Jadi maksud perkataanmu itu, kita bukanlah rekan kerja sama tim. Sungguh sangat menyedihkan." Eida kemudian berkata, "Itu adalah deritamu sendiri. Jika kau masih tidak membuahkan hasil nantinya, maka pembicaraan ini pun juga akan berakhir bagi kita bertiga." Kode kemudian berkata, "Aku sudah berkata kepadamu bahwa aku akan segera mengambil tindakan dan penyerangan selanjutnya. Semuanya tinggal menunggu waktu yang tepat." Kemudian scene berpindah di lokasi Konoha, di mana pada saat itu diperlihatkan di bagian leher belakang Shikamaru, ternyata ada sabuk hitam milik Kode. Dan di saat yang sama, Kode sepertinya juga mengetahui semua gerak-gerik Shikamaru. Kode juga bisa mendengarkan pada saat Shikamaru sedang berjalan, dan juga saat berbicara dengan Amado. Dan bahkan pada saat itu, tepat di waktu yang sama kata Kode, Shikamaru sedang menuju ke tempat Amado untuk membicarakan banyak hal. Kemudian setelah sampai di lokasi Amado, Shikamaru kemudian berkata kepada Amado, "Jadi, apa yang kau ketahui tentang tubuh Boruto?" Amado lantas berkata, "Awalnya terdengar tidak masuk akal, tapi ternyata analisis darahnya sesuai dengan penjelasan yang dikatakan." Shikamaru kemudian berkata, "Lantas, bagaimana dengan Momoshiki? Apakah bisa kukatakan bahwa dia tidak akan bisa bangkit lagi?" Amado kemudian berkata, "Ya, itu 100% mungkin." Shikamaru lantas berkata kembali, "Bagus, itu sangat luar biasa. Tapi ngomong-ngomong," tiba-tiba saja Shikamaru langsung menarik baju Amado dari belakang. Shikamaru sepertinya menarik dengan sangat kuat. Dengan kejadian itu, Amado sangat terkejut. Amado kemudian berkata, "Apa yang kau lakukan?" Shikamaru dengan muka kesalnya berkata kepada Amado,
Apakah kau sudah mengerti apa yang ingin aku katakan selanjutnya kepadamu? Ya, tepat sekali, tentang segel karma Kawaki. Setelah itu, panel kembali berpindah langsung di tempat Boruto. Ternyata di sana ada Sarada dan juga Mitsuki. Pada saat itu, Sarada memegang bagian segel karma Boruto yang berwarna hitam, tepat di bagian dada. Dengan wajah terkejut, Sarada kemudian berkata, "Hei Boruto, apakah ini benar-benar tidak sakit? Dan apakah kau benar tidak merasakan sama sekali?" Kemudian Boruto berkata, "Hei Sarada, perhatikanlah tanganmu." Sepertinya Boruto merasakan geli di bagian dadanya pada saat dipegang oleh Sarada. Kemudian Boruto berkata, "Jadi bisa kukatakan bahwa ini merupakan penutup dari lukaku. Tapi seperti yang kau lihat, aku baik-baik saja." Tapi sayang sekali, kata Boruto, si bajingan kode itu berhasil melarikan diri. Kemudian Mitsuki bertanya kepada Boruto bahwa kenapa dia mencoba membunuhmu? Bukankah kau adalah tumbal untuk memberi makan ekor 10 atau jubi? Kemudian Boruto dengan gugup berkata, "Aku juga melihat itu." Tapi Boruto lantas mengingat perkataan Shikamaru sebelumnya. Shikamaru berkata, "Dengar Boruto, jangan beritahu siapapun kepada orang lain tentang apapun yang terjadi pada pertarungan kemarin, termasuk di dalamnya yaitu Kawaki mencoba membunuhmu, dan bahkan Kawaki sudah membunuhmu. Kau harus menunggu sebelum Konoha memutuskan apa yang terjadi pada dirimu." Lantas Boruto pada saat itu mulai berbohong kepada Mitsuki dan juga Sarada bahwa mungkin dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Tampaknya dia bertarung dan tidak memikirkan situasinya, kata Boruto. Sarada kemudian berkata, "Apapun itu, yang jelasnya sekarang kau sudah menjadi seorang Otsutsuki sepenuhnya. Bukankah begitu? Dan kau akan menjadi target selanjutnya." Boruto berkata, "Ya, mungkin. Aku tidak tahu di mana dia bersembunyi sekarang. Tapi aku pastikan dia tidak akan bisa melarikan diri lain waktu lagi." Sarada kemudian berkata, "Tapi itu tidak berarti tentang ekstrak segel karmamu. Kau harus mewaspadai itu. Kita tidak tahu apakah Momoshiki akan membajak tubuhmu lagi jika kau kehilangan kendali dirimu." Lantas pada saat itu, tiba-tiba Sasuke datang dari belakang. Sasuke berkata, "Sarada benar." Sasuke juga melanjutkan bahwa dia bisa muncul kapan saja dan tidak terduga keberadaannya. Yang dimaksud adalah Code. Maka dari itu, Sasuke menekankan bahwa jangan pergi kemanapun, bahkan di dalam desa sekalipun. Kemudian Boruto berkata, "Oh, Paman Sasuke." Sarada juga memanggil ayahnya. Sasuke melanjutkan pesan ini. Sasuke berkata bahwa bukan hanya untuk Boruto, tapi untuk kalian semua. Dan bahkan sekarang, Kawaki sudah memiliki cukup kekuatan untuk menghadapi Code. Kemungkinan besarnya, Kode tidak akan berhenti menyerang, agar bagaimana kekuatan sejatinya berhasil dia dapatkan. Dan bahkan membuat target pertamanya untuk melepaskan kekuatannya itu. Boruto melanjutkan, yang dimaksud adalah Amado, bukan? Kemudian panel berpindah ke lokasi Shikamaru dan juga Amado, di mana posisi Amado sekarang berada dalam cekikan Shikamaru. Shikamaru melanjutkan perkataannya, bahwa kau mencoba mengembalikan karma Kawaki, dan bahkan kau sudah menanamkan segel karma tersebut tanpa memberitahu kami semua. Mengapa, kata Shikamaru? Amado berkata, "Sederhananya begini, Kawaki itu sangat membenci segel karma. Mungkin jika aku menanyakannya akan menanamkan segel karma kepadanya, dia tidak akan pernah setuju. Dan kau harus tahu bahwa dia sangat menginginkan kekuatan itu, kekuatan yang cukup untuk melindungi Tuan Hokage dan bisa melawan musuh-musuhnya. Dan itu akan menjadi sebuah manifestasi yang sangat penting bagi tubuh Kawaki. Singkatnya, Kawaki akan memilih jalan ini. Inilah hasil yang dia inginkan. Bagaimana jadinya jika dia tidak memiliki segel karma di dalam pertarungan kemarin? Bukankah kau juga telah mampu melalui masa-masa pertarungan kemarin? Masa-masa yang menyulitkan dirimu sendiri dan bagi Tuan Hokage. Dan kau sudah melihat hasil dari segel karma Kawaki. Dan apa yang salah dengan itu?" Shikamaru kemudian berkata, "Jangan menghindari pertanyaanku. Kau mengatakan bahwa menyesuaikan hasil apa yang telah kau lakukan kepada Kawaki ini bukanlah untuk keuntungan Konoha dan juga Kawaki sendiri. Dan bahkan dari cara bicaramu itu, nampaknya kau sangat terobsesi dengan segel karma Kawaki. Kenapa? Kenapa bisa jadi seperti itu?" kata Shikamaru. Tiba-tiba saja di dalam pembicaraan yang semakin panas itu, ada sesuatu yang muncul dari atas. Ternyata itu adalah kemunculan Kode. Kode langsung berkata, "Maaf telah mengganggu kalian, tapi aku tidak ingin membuang kesempatan emas ini." Amado sangat terkejut melihat keberadaan Kode. Di lokasi lab Boro, Eida berkata, "Dasar bodoh,
Padahal kau harus mendengarkan percakapan mereka dulu. Tiba-tiba saja tidak berpikir lama, Kode langsung melancarkan serangan cakarnya tepat ke arah Shikamaru. Sampai Shikamaru terpental dengan sangat jauh dan terbentur di dinding. Shikamaru sepertinya mengeluarkan darah di bagian mulutnya karena serangan dari Kode. Amado memanggil nama Shikamaru sembari berteriak. Code tidak berpikir lama, dia juga langsung mencekik leher Amado. Dia berkata, sudah lama ya, dan bahkan saat ini kau harus memanfaatkan dirimu sendiri. Dan sekarang lepaskan kekuatan sejatiku, atau limiter kekuatanku, kata Code, atau kau akan terluka, Amado. Amado berkata, aku tidak bisa percaya ini, kau berhasil menunjukkan dirimu di Konoha. Kau pasti sudah tahu bahwa pada saat ini Shinobi Konoha akan segera menuju kemari. Code hanya berkata dengan santainya, aku sudah tahu itu. Kau hanya perlu menatap mataku dan juga mengucapkan beberapa kata-kata perintah. Dan akhirnya limiterku terbuka. Dan itu hanya membutuhkan beberapa detik saja. Dalam hati Amado berkata, bagaimana dia bisa tahu? Panel kemudian berpindah di lokasi Ino dan juga beberapa shinobi yang sedang bekerja di sana. Ino sangat terkejut karena mendeteksi beberapa cakra yang sangat jahat. Ino berkata, cakra ini, jangan katakan ini sedang berada di lab Amado. Di saat yang bersamaan, Ino dan Shikamaru langsung saja terhubung. Shikamaru berkata, ya, dia sedang di sini, tepat di depan kami. Ino kemudian berkata, sialan, kami akan segera mengirimkan bantuan kepadamu. Tapi Shikamaru berkata, jangan lakukan itu Ino. Tahan dulu, yang harus kau sampaikan informasi ini hanya kepada Naruto dan juga lainnya, seperti Sasuke. Jangan kirim siapapun ke tempat ini selain mereka. Ino berkata, apa yang kau katakan? Shikamaru melanjutkan, dia memunculkan dirinya di depan kami, karena pada saat ini targetnya adalah Amado. Aku tidak ingin membuat musuh itu meninggalkan Konoha sebelum aku menanganinya. Ino berkata, tapi... Shikamaru langsung memotongnya, tetaplah di sana dan melihat keadaannya. Apakah kau sudah mengerti? Tunggulah kabar dariku. Pada saat itu, Shikamaru tidak menunggu lama. Dia langsung saja mengeluarkan Kage Shibari no Jutsu. Dan akhirnya pada saat itu, Code berhasil ditangkap oleh Shikamaru. Tapi dengan santainya, Code lantas berkata bahwa percuma saja, aku masih bisa menggerakkan jariku untuk melakukan serangan. Code lantas berkata kepada Amado, hei Amado, bukankah kau sudah tahu kepribadianku? Dan aku ingin kau cepat melakukan itu. Jika tidak, kau akan mati di sini. Shikamaru kemudian berkata, kau pikir aku tidak melihat tanda cakar di belakang leherku itu? Itu seperti perangkap yang transparan yang kau tanamkan kepadaku. Kau pikir aku akan mudah jatuh dengan jebakan seperti itu? Code sangat terkejut dengan perkataan Shikamaru. Code berkata, apa katamu? Tidak berpikir lama, Amado juga melirik peti mati yang berada di dekatnya. Amado langsung saja memberikan imbuhan perintah. Dan akhirnya peti mati itu berhasil dibuka. Shikamaru lantas berkata, waktunya untuk pertunjukan. Bangunkan cybormu itu. Ternyata isi cyborg itu adalah Delta. Delta yang telah dibuat oleh Amado untuk melindungi dirinya dan juga Konoha. Code sangat terkejut dan berkata, Delta. Shikamaru kemudian berkata, dia adalah inovasi baru yang diprogramkan menjadi aset pertarungan untuk melindungi Konoha. Shikamaru lantas memerintahkan Delta bahwa dia merupakan target dan dia merupakan musuh Konoha. Delta kemudian berkata, ya, aku sudah tahu, aku sudah tahu. Diamlah dan jangan berbicara seperti orang bodoh, dasar sialan. Langsung saja Delta melancarkan serangan kaki monsternya tepat ke arah Kode. Shikamaru kemudian berkata bahwa aku sudah menduga jika aku mendekati Amado dengan sedikit tanpa penjagaan siapapun, maka Code pasti akan menunjukkan keberadaan dirinya. Sepertinya semuanya berjalan dengan lancar, sebuah peluang agar aku bisa menanganinya. Delta berkata, aku akan menggunakan beberapa serangan, yaitu serangan laser penghancur. Karena jika aku menggunakannya terlalu banyak di ruangan yang terlalu sempit ini, maka akan terjadi kerusakan yang sangat banyak. Setelah mengatakan itu, Code langsung saja mulai bergerak. Shikamaru melihat tangan kanan Code yang sepertinya bergerak. Tangan kanan Code ini sepertinya ingin memasuki sabuk hitam miliknya. Shikamaru lantas berkata dalam hatinya, sialan, tanda cakarnya itu dasar bajingan. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Tapi setelah Shikamaru memaksakan dirinya untuk memperkuat jutsu bayangannya, karena pada saat itu muncul tangan dari sabuk hitam milik Code. Code kemudian berkata, melarikan diri katamu, justru sebaliknya. Ternyata pada saat itu, Eida muncul sedikit demi sedikit dan mulai masuk ke ruangan yang sempit itu. Pada saat itu, sepertinya Amado memperlihatkan ekspresi yang sangat terkejut dan mulai ketakutan.
Amado sangat tidak percaya dengan apa yang terjadi. Dua musuh akhirnya berkumpul di Konoha. Eida akan membantu Code. Shikamaru lantas berkata dalam hatinya, itu adalah rekannya. Panel ini ditutup, di mana bencana bagi Konoha sepertinya bertubi-tubi, dan kita akan diperlihatkan di chapter yang selanjutnya apa yang akan terjadi. Oke, itulah pembahasan seputar Boruto chapter yang ke-68 bagian yang kedua, dan kita cukupkan video pembahasannya sampai di sini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video pembahasan ini sampai habis. Jika ada salah kata, admin mohon maaf. See you next time, see you next video, bye-bye.